Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini Bapak Ibu tertulis di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sedikit saya mau bertanya kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, saya mau tanya kepada kita semua, apa benar hari-hari itu jahat? Apakah ada hari yang jahat? Apakah ada hari yang baik? Kira-kira begitu. Hari yang jahat itu yang dimaksudkan di sini adalah hari itu menjadi jahat karena kita tidak menggunakannya dengan tepat. Itu yang pertama. Semua hari itu adalah baik karena dalam setiap penciptaan Tuhan selalu mengatakan top meot, sungguh amat baik. Semua hari-hari itu baik. Tetapi hati-hati bahwa di dalam hari-hari itu dikatakan jahat di sini adalah bahwa ketika kita hidup di dunia ini, bahwa dalam setiap waktu yang kita jalani, iblis juga, dunia ini juga menawarkan kenikmatan-kenikmatannya. Iblis juga menawarkan segala keindahan-keindahan dunia yang mungkin kita lihat itu indah, namun pada dasarnya itu adalah perangkap atau kejahatan yang ditawarkan oleh iblis kepada kehidupan kita, supaya kita nanti tidak terjerumus kepada paham-paham berhala seperti yang dimiliki oleh suku-suku tertentu dengan menggunakan horoskop atau dengan menggunakan perhalaan, kira-kira begitu, supaya kita tidak nanti melihat bahwa ada hari-hari itu hari-hari yang jahat, supaya kita dalam setiap waktu yang kita gunakan ataupun dalam setiap contohnya membangun rumah, ada banyak orang Batak yang membuka perhalaan, ada dalam pesta juga ada banyak orang Batak yang menggunakan perhalaan, melihat apakah hari ini baik atau tidak. Bapak Ibu, saya mau tegaskan bahwa setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan, setiap waktu yang kita miliki, setiap kesempatan yang kita miliki itu adalah baik. Tidak ada hari yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak baik. Alangkah konyolnya kalau kita berpikir Allah menciptakan sesuatu yang tidak baik. Persoalannya bukan pada waktunya, tetapi pada kita yang memberi kesempatan supaya hari itu menjadi hari yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menegur di sini, dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Menggunakan waktu yang ada itu jauh lebih berharga daripada memprediksi setiap waktu yang kita miliki apakah itu jahat atau baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergunakanlah waktu yang ada. Itu mempunyai pengertian bahwa di dalam waktu itu kita dikatakan memiliki kesempatan, bahwa di dalam setiap waktu itu Tuhan menyediakan berkat-berkat dan anugerah dalam kehidupannya. Dalam waktu itu Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kita untuk berkarya dan mengukir kesempatan itu menjadi sesuatu yang berharga dan memuliakan Tuhan. Waktu yang diberikan oleh Tuhan itu adalah waktu yang penuh dengan berkat. Karena itu, jangan gunakan waktumu seperti jemaat yang di Efesus. Contohnya yang kita lihat pada saat itu. Mereka ada banyak yang sudah mengaku anak-anak terang, ada banyak yang sudah mengaku orang Kristen, tetapi masih terjerumus di dalam percabulan, masih terjerumus di dalam kemabukan, masih terjerumus di dalam ketamakan, bahwa masih terjerumus di dalam kehidupan kegelapan yang akan mematikan hidup rohaninya. Tetapi hari ini anak-anak terang yang diharapkan oleh Allah bukanlah yang demikian, tetapi orang yang menggunakan waktu itu dengan menyeleksi kehidupannya supaya setiap waktu yang digunakan itu adalah waktu yang berkenan bagi Tuhan. Katakan dalam hidupmu, waktu itu untuk Tuhan. Time for God. Waktumu untuk Tuhan. Dan sangat sedikit kita temukan sekarang orang Kristen yang mau memberi waktunya
untuk kemuliaan Tuhan, yaitu mereka lebih banyak menggunakan waktu itu dengan bersifat-sifat duniawi, dengan mengatakan besok masih ada, minggu depan masih ada, bulan depan masih ada, tahun depan saja. Untuk itulah mereka masih berleha-leha ataupun masih mengulur-ulur waktu dalam kehidupannya. Padahal kita Bapak Ibu tidak tahu kapan Tuhan akan datang dan kapan Tuhan akan menjemput. Apakah kita sudah menggunakan waktunya dengan tepat atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga firman ini akan mengkritisi kehidupan kita, gaya kehidupan kita orang Batak yang selalu mempunyai sifat dan waktu yang menggunakan waktu itu dengan sistem yang seperti lingkaran anti nyamuk, yaitu masih ada kesempatan kedua. Namun Alkitab mencatat waktu itu adalah linear, yaitu dari titik awal berjalan terus sampai kepada titik akhirnya dan tidak akan pernah kembali ke belakang. Karena itu Bapak Ibu, sekali Anda melewatkan kesempatan buat Tuhan, maka itu tidak pernah kembali untuk Anda. Sekali Anda melimpahkan kesempatan untuk menjadi sebuah peluang dalam hidupmu, maka itu tidak akan pernah kembali lagi. Tidak ada kesempatan yang kedua. Tidak ada waktu yang akan berulang. Waktu itu hanya sekali dan tidak akan pernah terulang kembali. Karena itu Bapak Ibu, sangat sedikit kita temukan orang Kristen yang selalu setia berdoa, memberi waktu kepada Tuhan. Sangat sedikit orang Kristen yang kita temukan mau memberi dirinya setiap waktu, setiap detik, setiap jam untuk menjadi milik Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan tidak ada waktu bagi kegelapan, tetapi sediakan waktumu untuk hidup di dalam terang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pada saat ini, biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, agar kami mampu, agar setiap yang mendengarkan firman ini dimampukan untuk mengelola setiap waktu dalam kehidupannya, sehingga mereka mampu menjadi anak-anak terang yang hidup di dalam kasih Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.